Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'dah. Sahabat-sahabat mahasiswa Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pekalongan yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita masuk pada materi yang pertama dari mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan MISD, di mana materi pertama ini kita akan bersama-sama flashback ke belakang, ya, memantapkan kembali, mereview pemahaman Anda semua terkait dengan salah satu materi dari mata kuliah yang mungkin telah Anda dapatkan di semester sebelumnya, yaitu terkait dengan konsep umum dari metode penelitian kualitatif. Kenapa saya katakan ini sebagai pendalaman materi? Karena saya meyakini Anda semua sudah tuntas pada mata kuliah di semester yang lalu membahas terkait dengan metode penelitian kualitatif ini. Baik, mari sama-sama kita lihat kembali terkait dengan metode penelitian kualitatif ini yang nanti akan saya awali dari pemahaman yang sangat-sangat mendasar. Nah, sahabat mahasiswa yang berbahagia, kalau kita lihat terlebih dahulu kata research itu ya, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi penelitian. Research sendiri itu terdiri dari dua kata, re dan search gitu ya. Re sendiri artinya adalah kembali, kemudian search artinya adalah mencari. Maksudnya mencari kembali terkait dengan sebuah pertanyaan yang kemudian dijadikan rumusan masalah yang harus dijawab menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah itu tentunya Anda semua sudah paham ya. Pendekatan ilmiah itu syaratnya apa? Pertama, syaratnya itu dia harus logis, kemudian sistematis, empiris, objektif ya. Nah, itu dinamakan dengan pendekatan ilmiah. Baik, sahabat-sahabat, lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Pada umumnya, proses penelitian itu dilalui melalui 3 tahapan. Yang pertama mengajukan pertanyaan. Kalau dalam proposal penelitian itu adanya di rumusan masalah kan begitu ya? Di rumusan masalah. Kemudian mengumpulkan data baik secara literatur, kajian pustaka itu ya, maupun data dari rumusan masalah yang ditanyakan. Nanti dituangkan di bab ketiga ya, hasil penelitian, bab keempat itu analisis hasil penelitian. Nah, yang ketiga adalah jawaban atas pertanyaan yang diajukan di awal. Jadi 3 tahapan itu umumnya penelitian itu dilakukan. Nah, adapun jawaban atas pertanyaan yang diajukan ini masuk pada bab kelima, yaitu terkait dengan kesimpulan. Karena kesimpulan itu intinya adalah menyimpulkan jawaban dari rumusan masalah yang diungkap pada proposal atau bab pertama. Baik, selanjutnya, kalau kita lihat dari data-data penelitian yang kita cari atau kita teliti, maka berdasarkan data penelitian itu metode penelitian bisa dibedakan menjadi 3. Yang pertama penelitian kualitatif, yang kedua penelitian kuantitatif, dan yang ketiga penelitian gabungan atau kombinasi, atau dalam istilah lain mixed method, metode campuran. Campuran apa? Campuran dari metode kualitatif dan kuantitatif. Nah, nanti kalau lebih jauh lagi, penelitian kualitatif itu sebagaimana disampaikan dalam bukunya Sugiono, itu ragamnya banyak.
ada fenomenologi yang objek kajiannya itu berdasarkan fenomena, ada grounded theory, ada etnografi, kalau etnografi itu terkait dengan budaya, ada case study atau studi kasus, ada yang naratif atau narasi. Nah, biasanya skripsi kita, saya banyak menemukan sekali penelitian skripsi itu lebih banyak pada studi kasus. Ya. Kemudian kalau penelitian kuantitatif, Sugiono mengatakan paling tidak jenisnya ada dua, ada survei dan eksperimen. Survei itu terkait dengan apa? Terkait misalnya dengan sikap, pernyataan, keyakinan, atau persepsi. Ya, contohnya apa misalnya? Contohnya persepsi guru madrasah terhadap kebijakan nasional dalam penyempurnaan buku ajar, misalnya itu ya. Nah, terkait dengan persepsi itu nanti disurvei menggunakan kuesioner ya. Kuesioner itu nanti dihitung menjadi numerik, bilangan, angka, dan itu masuk dalam penelitian kuantitatif. Sementara eksperimen itu mencari keterpengaruhan dari sebuah treatment atau perlakuan khusus yang diberikan. Itu adalah eksperimen. Dan yang kombinasi atau mixed method itu ada dua, ada sequential berurutan, ada yang konkuren, campuran. Kita lanjutkan. Ini hanya untuk menguatkan saja pemahaman kita. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang menggunakan pendekatan data kualitatif, ya, non-numerik, bukan berupa angka, tapi kalimat, pernyataan, teks, itu ya. Baik dalam penggalian datanya, pengumpulan data, maupun pembahasan dari sebuah hasil penelitian. Jadi data yang ditelitinya itu bukan berupa angka, tapi berupa pernyataan, kalimat, narasi, itu kualitatif, ya. Kualitatif. Nah, lebih lanjut kita akan mengetahui apa saja sebenarnya karakteristik dari penelitian kualitatif itu. Paling tidak Bogdan dan Biklen mengatakan ada 5 karakteristik dari penelitian kualitatif. Yang pertama, penelitian kualitatif itu dilakukan pada kondisi yang alami. Maksudnya itu tidak ada treatment yang diberikan, tidak ada perlakuan khusus yang diberikan. Kalau penelitian eksperimen itu nanti kan ada dua kelas ya. Ada kelas kontrol, ada kelas eksperimen. Eksperimen itu percobaan. Nah, kalau yang kelas eksperimen itu nanti ini diberikan treatment, diberikan perlakuan khusus. Misalnya pembelajaran dengan menggunakan metode Pak Ikem, gitu ya. Sementara yang kelas satunya yang kontrol ini tidak menggunakan metode Pak Ikem, gitu ya. Nah, ini nanti dibandingkan. Nah, ini kuantitatif. Jadi ada satu kondisi di mana kondisi itu memang dibuat tidak secara alami, gitu ya. Nah, itu penelitian kuantitatif. Sementara dalam penelitian kualitatif yang sekarang kita bahas, penelitiannya itu dilakukan pada kondisi yang alami. Kemudian dia lebih bersifat deskriptif, bukan berupa angka. Sekali lagi bukan berupa numerik angka, tapi lebih pada deskriptif. Kemudian lebih menekankan pada proses bukan pada produk. Tidak sama dengan penelitian research and development, pengembangan. Baik itu pengembangan bahan ajar, pengembangan media itu ya. Nah, kalau pengembangan bahan ajar berarti ada produk yang dihasilkan. Pengembangan media ada produk media yang dihasilkan. Tapi kalau kualitatif itu lebih menekankan pada proses ya, lebih menekankan pada proses. Contohnya apa? Contohnya misalnya ketika seseorang ingin meneliti terkait dengan bagaimana sebenarnya pelaksanaan dari pendidikan karakter melalui budaya di madrasah A misalnya itu ya.
Nah, itu kan lebih pada proses pelaksanaannya, gitu ya. Kemudian selanjutnya, karakter berikutnya adalah menggunakan analisis induktif. Nah, analisis induktif ini tentunya tidak sama dengan analisis deduktif yang ada dalam penelitian kuantitatif. Jadi kalau penelitian kualitatif itu dia lebih bersifat induktif ya, lebih bersifat induktif. Dari yang khusus kemudian menuju yang umum. Tapi kalau deduktif dari yang umum mengerucut kepada yang khusus. Dan yang terakhir, karakteristik dari penelitian kualitatif itu dia lebih menekankan pada makna. Makna di balik sesuatu yang bisa diamati, ya. Makna di balik sesuatu yang bisa diamati. Itu 5 karakteristik dari penelitian kualitatif. Maka kalau Anda satu saat nanti ingin mengembangkan sebuah penelitian dengan menggunakan metode atau pendekatan kualitatif ini jangan sampai lupa ada 5 karakteristik dari penelitian kualitatif itu. Yang pertama apa? Dilakukan pada kondisi yang alamiah, tidak dibuat gitu ya, tidak dikondisikan terlebih dahulu. Kemudian lebih bersifat deskriptif, kemudian menekankan pada proses, melakukan analisis dengan analisis induktif, dan lebih menekankan pada makna di balik apa yang nyata. Itu karakteristik dari penelitian kualitatif. Baik sahabat mahasiswa semua, kita sampai pada bagaimana kemudian teknik mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Nah, di sini ada 4 teknik pengumpulan data. 4 cara bagaimana mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif ya. Yang pertama apa? Yang pertama wawancara. Jelas ini ya, karena datanya itu berupa data narasi, kalimat, deskripsi, maka yang dilakukan pertama atau teknik pertama yang dilakukan dalam mengumpulkan data adalah wawancara. Kemudian selain wawancara nanti ada observasi. Apa itu observasi? Pengamatan. Ya, observasi itu adalah pengamatan. Mengamati apa? Ya mengamati perilaku, tindakan, fenomena, itu ya, yang menjadi fokus kajian dari penelitian yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya ada dokumentasi. Dokumentasi itu berupa sejarah masa lalu atau apa saja yang telah berlalu, itu ya, yang terdokumentasikan baik dalam bentuk laporan, naskah, foto, dan lain sebagainya. Ya. Dan yang terakhir adalah triangulasi. Triangulasi itu gabungan dari 3 teknik yang berbeda-beda. Ya. Jadi satu pertanyaan itu dilakukan dengan cara wawancara, gitu ya. Kemudian dibuktikan dengan observasi hasil wawancaranya itu. Kemudian dibuktikan juga, dikuatkan juga dengan dokumentasi. Itu adalah triangulasi. Ada juga yang mengatakan bahwa triangulasi itu adalah gabungan dari 3 sumber data yang berbeda, itu juga bisa dikatakan triangulasi. Ada juga yang mengatakan triangulasi waktu, gabungan 3 waktu yang berbeda. Itu juga bisa dikatakan sebagai triangulasi. Untuk apa triangulasi ini? Untuk lebih menguatkan validitas dari data yang telah kita terima. Jangan sampai antara hasil wawancara dengan observasi di lapangan itu berbeda. Wawancaranya bagus. Wah, pokoknya manis-manis jawabannya dari apa yang kita tanyakan. Tapi ketika ternyata kita lihat, kita amati secara langsung, gitu ya. Loh, kok ternyata berbeda. Nah, untuk menguatkan validitas dari hasil penelitian yang kita dapatkan itu paling tidak harus kita lakukan sebuah teknik triangulasi.
Nah, ini macam dan ragam observasi partisipasif. Ada partisipasinya pasif, ada yang moderat, setengah-setengah. Kadangkala dia menjadi bagian dari observan yang diamati, kadangkala dia memposisikan diri sebagai observer, setengah-setengah. Ada yang partisipasi aktif. Kalau partisipasi aktif itu ikut terjun melakukan apa yang dilakukan oleh observan. Kalau partisipasi lengkap, sepenuhnya dia melakukan apa yang dilakukan oleh observan. Ya. Sehingga antara observer sama observan ini sudah menyatu, tidak tahu. Bahkan yang observan yang diamati itu dia tidak tahu kalau sebenarnya ada salah satu temannya yang diam-diam sedang melakukan penelitian atau mengamati apa yang ada di sekelilingnya. Baik, terkait selanjutnya adalah teknik dalam mengumpulkan data itu ada wawancara ya. Kalau tadi observasi, kemudian wawancara. Nah, wawancara ini ada yang terstruktur, ada yang semi terstruktur, dan ada yang tidak terstruktur. Kalau wawancara terstruktur, artinya dia melakukan sebuah proses wawancara, menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan pada rumusan masalah, itu menggunakan pedoman wawancara. Jadi ada catatan pertanyaannya lengkap. Nah, catatan pertanyaan itu disebut dengan instrumen pedoman wawancara ya atau instrumen interview. Bagaimana cara mengembangkan instrumen interview? Tentunya instrumen interview itu didasarkan pada rumusan masalah yang telah ditetapkan di awal. Dari rumusan masalah dikembangkan menjadi indikator, indikator dikembangkan menjadi butir pertanyaan. Dan butir pertanyaan yang baik dikembangkan berdasarkan 5W1H. What, where, why, when, gitu ya. Kemudian how, gitu ya. Dikembangkan pertanyaannya berdasarkan 5W1H. Contoh misalnya, ketika kita ingin bertanya terkait dengan bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter melalui budaya madrasah, mestinya kita bertanya, nilai karakter apa saja yang sebenarnya ingin ditanamkan. Apa saja tuh ya, nilai karakter apa saja. Bagaimana cara menanamkan nilai karakter itu. Objeknya nilai karakter, tapi pertanyaannya beragam. Yang pertama, apa saja nilai karakter yang ingin ditanamkan? Yang kedua apa? Bagaimana cara menanamkan nilai karakter itu? Yang ketiga, siapa saja yang terlibat dalam proses penanaman nilai karakter melalui budaya madrasah itu ya. Yang keempat, kapan waktunya? Yang keempat, kapan waktunya? Yang kelima, mengapa melakukannya dengan cara tersebut itu ya. Dan yang keenam, how itu bagaimana. Jadi satu objek yang diteliti atau satu objek yang dijadikan bahan pertanyaan itu ditanyakan dengan rumus 5W1H. Ya. Itu wawancara terstruktur. Ada wawancara yang semi terstruktur. Sebenarnya dia memiliki pedoman wawancara saat datang itu. Cuma karena dia tidak mau terikat, biar lebih bebas pertanyaan itu mengalir gitu ya, maka ini dinamakan dengan semi terstruktur. Jadi agak keluar dari pedoman. Ya, agak keluar dari pedoman, seolah-olah dia tidak memiliki pedoman. Kenapa? Karena agak melenceng dari pedoman yang telah ditetapkan. Ada yang tidak terstruktur. Kalau tidak terstruktur itu jelas dia melakukan proses wawancara itu tidak berdasarkan pada dokumen wawancara yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini terkait dengan wawancara. Kemudian ada yang kita sebut dengan dokumentasi. Jadi observasi, wawancara, dokumentasi ini adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Jadi kalau besok Anda mau melakukan penelitian kualitatif, cara dalam mengumpulkan datanya itu bisa dengan observasi, pengamatan,
Pengamatannya bisa secara partisipatif gitu ya, aktif gitu ya, atau moderat. Nah, itu nanti terserah teknisnya seperti apa. Kemudian dikuatkan dengan wawancara, kita melakukan pertanyaan, melakukan tanya jawab atau melakukan wawancara dengan subjek peneliti gitu ya. Kemudian dokumentasi. Nah, dokumentasi ini apa? Dokumentasi itu adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, yang terekam dalam gambar, foto, sketsa, catatan harian, sejarah, dan lain sebagainya. Itu bisa disebut dengan dokumentasi. Arsip juga bisa dikatakan sebagai dokumentasi. Biasanya mahasiswa dalam menulis skripsi, biasanya yang didokumentasikan itu kegiatan dari fokus kajian yang sedang ditelitinya, kemudian apalagi gambaran umum dari sekolah yang ditelitinya, itu biasanya menggunakan dokumentasi. Nah, yang keempat, dari teknik pengumpulan data berikutnya adalah dikenal dengan triangulasi. Tadi sudah ya kita bahas di awal bahwa triangulasi itu adalah pengumpulan data yang bersifat gabungan dari 3 teknik pengumpulan data yang berbeda. Karena menggunakan 3 maka disebut triangulasi. Jadi menggunakan 3 teknik pengumpulan data yang berbeda-beda. Satu pertanyaan gitu ya, atau satu indikator dari rumusan masalah gitu ya, tapi digali berdasarkan 3 teknik: wawancara, observasi, dokumentasi. Atau juga ada yang mengatakan triangulasi itu triangulasi dari sumber data yang berbeda. Ada 3 sumber data yang berbeda: atasan, bawahan, teman sejawat. Kalau di sekolah mungkin kepala madrasah, guru, siswa, bahkan bisa jadi juga wali murid misalnya gitu ya. Nah, itu juga disebut dengan triangulasi karena menggunakan 3 data yang berbeda. Ada juga triangulasi waktu ya. Jadi pertanyaan, observasi, dokumentasi atau wawancara lah misalnya. Dia melakukan wawancaranya itu atau melakukan observasinya itu di 3 waktu yang berbeda. Itu juga bisa disebut dengan triangulasi. Kalau di sini kita melihat ya, ini ya, ada wawancara, ada observasi, ada dokumentasi. Jadi satu objek pertanyaan itu dilewati menggunakan 4 teknik yang berbeda. Ada wawancara, ada dokumen, ada observasi. Ada juga 3 sumber data yang berbeda. Ada atasan, ini ya, ada teman sejawat, ada bawahan. Kalau di sekolah ada kepala, ya, ada kepala madrasah, kemudian ada guru ya, atau murid, atau nanti ada wali murid ya. Ada juga triangulasi dari segi waktu ya. Melakukan observasi pertama di siang hari, kedua observasi lagi di pagi hari, ketiga observasi lagi di sore hari. Ini yang disebut dengan triangulasi. Nah, biasanya teman-teman mahasiswa itu ketika menulis proposal atau skripsi hanya 3 menyebutnya, ya hanya 3. Karena ada yang mengatakan bahwa triangulasi itu sebagai teknik keabsahan data. Ya, teknik keabsahan data bagaimana satu data itu bisa dikatakan absah, valid, tekniknya itu menggunakan triangulasi. Jadi tidak dianggap sebagai teknik pengumpulan data. Tapi dalam bukunya Sugiono bahwa triangulasi itu bagian dari teknik pengumpulan data. Nah, kalau tadi teknik pengumpulan data, maka selanjutnya ada teknik analisis data. Kalau tadi cara bagaimana mengumpulkan data, kalau sekarang apa saja tahapan dalam melakukan analisis
data penelitian. Apa yang pertama dilakukan? Tentu yang pertama dilakukan adalah seorang peneliti harus mengumpulkan data sesuai dengan yang ditanyakan dalam rumusan masalah. Ini ya, atau sesuai dengan dokumen wawancara itu ya, pedoman wawancara itu ya, dokumen observasi itu ya. Nah, setelah data itu dikumpulkan, maka kemudian langkah selanjutnya adalah data direduksi. Maksudnya data direduksi itu dipilih mana yang sesuai, mana yang tidak, mana yang sudah disampaikan, mana yang ini tumpang tindih sudah disampaikan lagi. Nah, ini dipilah ya. Itu yang dimaksud dengan pemilihan data. Karena bisa jadi ketika proses wawancara itu dilakukan, ini kan nanti akan melebar kemana-mana guru itu ya. Yang kita wawancarai itu bisa jadi dia malah cerita tentang keluarganya, anaknya, bahkan bertanya sudah menikah apa belum sama mahasiswa yang bertanya itu ya, bisa saja. Maka langkah yang kedua dalam melakukan teknik analisis itu adalah ada reduksi data. Jadi memilah dan memilih data yang dibutuhkan dan sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab rumusan masalah. Ini yang kedua, pemilihan data. Yang ketiga, ada display data, penyajian data. Penyajian data itu tentunya ini adalah disesuaikan dengan rumusan masalah yang ditanyakan, ya. Rumusan masalah yang ditanyakan. Dan yang keempat adalah data conclusion. Artinya penyimpulan data. Kesimpulan dari data itu kalau dikaitkan dengan pertanyaan rumusan masalah, bagaimana kesimpulannya? Hasilnya seperti apa? Itu data conclusion. Nah, teknik analisis data ini disampaikan oleh Miles dan Haberman yang biasanya digunakan oleh para peneliti ketika menggunakan metode penelitian kualitatif. Data dikoleksi, kemudian dipilah-pilih, dikeluarkan yang tidak terkait, setelah itu ditampilkan data yang terkaitnya, dan terakhir disimpulkan. Itu adalah teknik analisis data dalam penelitian kualitatif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sahabat-sahabat mahasiswa semua, dari gambaran umum penelitian kualitatif ini. Kenapa saya sampaikan singkat? Karena saya kira Anda sudah mendapatkan beberapa kali dari materi ini, hanya tinggal mengasah kembali, dan mudah-mudahan penyampaian yang singkat dan sederhana ini bisa menjadi penguat, bisa menguatkan ingatan kita kembali terkait dengan pemahaman dari metode penelitian kualitatif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.